Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Al-majalis Ramadaniyah hari ke-5 masih dalam pembahasan hijab 4 hawa nafsu syaitan dunia. Hawa nafsu sudah, sekarang pembahasan tentang syaitan. Pembahasan tentang syaitan ini, bahasa Indonesianya setan itu juga diambil dari bahasa Arab. Syaitan ini cukup sering dibahas. Saya terkadang juga mengikuti pembahasan para ustadz, dai, para pemikir, kadang juga profesor-profesor, macam-macam lah di YouTube, di televisi, baik dalam dan luar negeri. Saya cukup khawatir, terutama kekhawatiran saya ini saya tujukan ke murid-murid saya atau murid-murid Syekhna Imam Al-Hafidh Al-Musnid Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, khassah dan secara umum kelompok kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ahlul Haq. Sempat kaget saya, ada pemahaman aneh-aneh juga tentang setan ini di luar. Sampai ada yang mengatakan kalau setan ini tidak menyebabkan orang-orang berbuat dosa di kehidupan sehari-hari kita ini. Dalam pemahaman mereka itu saya tidak suka menyebut nama kelompok, tidak baik dan bikin fitnah. Semoga saya selalu begitu, dijaga oleh Allah Ta'ala selalu begitu. Saya berusaha semaksimal mungkin setiap menentang, tidak menyebut nama, tidak menyebut kelompok. Kalau terkadang terlepas ya namanya saya manusia, cuma saya begitu. Dan murid-murid saya anjurkan begitu. Yang terpenting kan masalahnya kita bahas sampai tuntas. Sayyidina Allah Ta'ala mudah-mudahan menjadi dawa, menjadi obat bagi orang yang mengikuti pengajian-pengajian kita. Ini pemahaman sudah menyebar. Ya mungkin tidak seluruh Indonesia, tidak. Cuma saya lihat itu kok yang dengerin ratusan ribu, ada yang sampai juta. Wah, ini kacau ini. Jadi di pemahaman mereka itu, di kelompok ini itu, setan itu tidak menyebabkan orang zina, tidak menyebabkan orang korupsi, alhasil tidak menyebabkan orang berbuat buruk. Keburukan yang terjadi di manusia, ya gara-gara dia, nafsu dia. Kelompok ini percaya nafsu, dari nafsu, tapi setan tidak. Mereka percaya adanya setan. Malah saya dengarkan itu setan dipuji sebagai ibadah yang paling hebat di atas malaikat. Itu saya sepakat dulunya. Tapi saya tidak sepakat kalau setan dikelompokkan di malaikat, tidak. Kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih, itu nas Quran, jangan dilawan. Lah setan itu siapa? Jadi syaitan itu biar lengkap sekali ya, di tafsir Sawi, asyaitanu asluhu min syatana ay ba'uda anir rahmah. Syaitan berasal dari syatana, artinya jauh dari rahmat. Wa huwa ismun likulli 'atin minal jinni wal ins. Syaitan itu nama bagi setiap pembangkang dari jin dan manusia. Saya sepakat kalau ada setan manusia, iya, itu sepakat. Tapi jangan dihilangkan setan aslinya, ada itu.
Jadi kalau iblis itu abu syayatin, sebagaimana Adam abul insan. Cikal bakal setan itu iblis, sebagaimana cikal bakal manusia adalah Nabi Adam. Turunannya disebut setan. Kalau setan dulunya sebelum peristiwa amrus sujud, perintah sujud ke Nabi Adam itu hebat, ibadahnya luar biasa, naam. Tapi setelah perintah sujud terusir. Dan jelas mereka bukan kelompok malaikat. Illa iblisa kana minal jin. Iblis dari kelompok jin. Waja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ini memang ada syayatinul ins, ada syayatinul jin. Naam. Sepakat saya kalau itu. Tapi kalau dihilangkan pekerjaan kelompok setan ini tidak pernah mengganggu manusia, yang mengganggu manusia hanya hawa nafsunya, keliru dan bahaya ini, paham? Sangat berbahaya. Menghilangkan satu hijab. Hijab ada 4, hawa nafsu, syaitan, dunia. Jangan dihilangkan, ini memang ada ini. Ayyuhal aulad, anak-anak saya kasih prinsip saya kepada kalian, tolong diikuti. Jangan sampai hilang ini prinsip. Ini prinsip saya terima dari masyayikh saya, mulai dari Syekhuna Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah, dari Syekhuna Abu Yahya, dari Syekhuna Ki Ahmad, Ki Hasani, atasnya Syekhuna Ki Said, dan masyayikh saya yang lain, juga masyayikh di atas mereka, musalsalah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa pemahamannya? Ikuti kelompok terbesar dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bis-sawadil a'zam. Maknanya bagaimana? Ikuti pemahaman mereka, pemahaman as-sawadul a'zam. Pemahaman kelompok terbesar. Pemahaman apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Syaitan itu ada dan memang mengganggu manusia, menyesatkan manusia. Mulai lahirnya aja udah disentuh setan. Itu kan pembahasan sering saya sebut itu, penyebab bayi menangis tuh, karena ditampar oleh syaitan. Kapan berhenti? Kalau manusia mati, terus itu. Bisa diusir. Naam, kalau nafsu tidak bisa. Itu betul. Kalau nafsu itu kapanpun mengikuti kita. Memang kita sendiri itu, nafsu itu ada di kita, ruh dan nafsu itu barang satu, sama. Kalau setan ini bisa diusir. Bisa dijauhkan dari kita, bisa. Bukan tidak bisa, bisa. Jadi hati-hati, itu pemahaman berbahaya sekali itu, ya Allah. Kenapa? Kalau pemahaman itu diimani, pemahaman itu bahwa setan tidak mengganggu manusia itu diikuti, ya kehati-hatian kita hilang. Kemana nanti larinya? A'udzubillahis samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Meminta perlindungan dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Meminta perlindungan dari syaitan. Pemahaman as-sawadul a'zam, pemahaman ashabu Rasulullah, pemahaman Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Ahlul Baiti Rasulullah, pemahaman A'immatul Arba'ah, ada syaitan itu dan mengganggu. Pegang ini. Jangan terpengaruh hanya karena keindahan kata-kata, otak-atik bahasa, lompat kanan, lompat kiri pemikiran, itu permainan bicara sama akal saja. Kita ikuti wahyu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada syayatinul insi, ada syayatinul jin.
Ini ada nasihat bagus dari Imam Malik bin Dinar radhiyallahu taala anhu. Wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab wad dzurriyyah bi barakati asrarih fid dharain amin. Inna syaitanal insi ashaddu alayya min syaitanil jin. Wa dzalika idza ta'awwadtu billah dhahaba anni syaitanul jin wa syaitanul insi yaji'uni fayajurruni ilal ma'asi. Sesungguhnya syayatinul insi itu lebih berat dari syayatinul jin. Setan-setan manusia lebih berat dari setan-setan yang dari kelompok jin. Kenapa? Kalau saya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya memohon perlindungan Allah dari setan jin, syayatinul jin, hilang syayatinul jin. Tapi syayatinul insi, setan manusia, mendatangi saya dan mendorong saya untuk melakukan maksiat kepada Allah. Ya memang iya. Kita didatangi teman, kadang keluarga, kerabat. Ada lagi yang perlu diperhatikan ini selain teman dan keluarga. Internet, televisi, YouTube. Itu syayatinul insi semua itu. Banyak itu. Naam, tidak semua, ada ulama-ulama juga di situ. Tapi syayatinul insi ini saya nggak pernah dengar itu ada teman datang kemudian Anda baca a'udzubillah min syayatinil insi. Ada gitu terus dia bisa kabur, cakep, bagus itu. Nggak bisa. Syayatinul insi itu apa? Orang-orang yang buruk, orang-orang ahlul ma'asi yang kalau kita dekati kita jadi ikut terpengaruh menjadi ahli maksiat. Bisa dari siapa saja syayatinul insi itu. Bisa dari siapa saja. Qala al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam radhiyallahu taala anhu waktu membahas tentang syayatinul insi wal jin. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kun min syayatinil jinni fi aman wahdhar min syayatinil insi. فإن شياطين الإنس أراحوا شياطين الجن من التعب. Jadilah engkau orang yang aman dari syayatinul jin. Udah kalau urusan setan jin beres. Tinggal kita membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, tinggal memohon perlindungan Allah. Kita zikir kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya zikir. Menghadirkan Nabi Muhammad SAW dengan sebenar-benarnya menghadirkan. Menghadirkan ahlul iman yang kamal. Seperti Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jangankan menghadirkan Sayyidina Umar, menghadirkan namanya Umar Faruk saja sudah bisa untuk mengusir syayatinul jin. Benar-benar menghadirkan ahlul iman yang kamal, hilang sudah itu syayatinul jinni. Tapi wahdhar min syayatinil insi. Hati-hatilah engkau dari setan-setan manusia. Fa inna syayatinal insi, karena sungguhnya setan-setan manusia itu arahu syayatinal jinni minat ta'ab. Mereka menyebabkan setan-setan jin santai. Udah gak capek lagi diwakili setan-setan manusia. Masya Allah, Masya Allah. Lalu bagaimana cara kita menghindarkan diri dari setan manusia? Itu lahu babun khas, bab khusus itu. Nanti pakai i'tizal, pakai khalwa, pakai diam. Ada pembahasan khusus. Panjang itu. Artinya bab cara
menghilangkan setan-setan manusia itu sama saja dengan cara kita mengurangi pergaulan yang tidak baik. Itu nanti urusannya kalau di Toriko itu diteliti satu-satu sampai nafas manusia itu ada penularan kalau di Toriko. Nafasnya orang ahli zina, nafasnya orang ahlul kadzib, nafasnya naudzubillah orang ahlul riba, naudzubillah nafasnya orang ahlul ma'asi, naudzubillah itu menular. Lahu bab khas. Babuna al-an masalah syayatinul jin. Nah, cara menyelamatkan diri yang terbaik dari syayatinul jin ini ada pembahasan dari Syed al-Imam al-Allamah Lafi Umar bin Muhammad bin Hafid Tarim. Bagus sekali ini pembahasan di syarah Mukhtasar Latif beliau halaman 63 makhtut. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab adh-dhurriyyah min barakatihi fid dharain amin. Kana ahadun min at-tullab sayusafiru ila biladihi faja'a ila shaykhihi bighawasiyah minhu. Salah satu santri akan kembali ke negerinya, kemudian mendatangi syekhnya, mendatangi gurunya, mendatangi mursyidnya, meminta wasiat. Faqala lahu syekh, ayujadu fi biladika syaitan? Qala na'am. Apa di negerimu ada setan? Kata gurunya itu. Kata muridnya, qala na'am, ya. Syaitan mala al-ard. Seluruh penjuru bumi penuh dengan setan. Nah, ini baru pemahaman benar nih. Setan itu ya Allah, tambah lama tambah banyak. Tambah lama tambah memenuhi bumi, hanya tidak terlihat aja. Enggak ada yang mati, lahir terus. Faqala wa kaifa yutakhallasu minhu. Syekhnya ini yang bertanya, bagaimana cara kamu membebaskan diri dari setan? Kata muridnya, qala ajtahid, saya usaha. Qala, usaha bagaimana? Fa idza jaa tsani marra qala ajtahid. Kalau datang lagi, saya usaha. Qala lahu syekh, ya waladi, inda'aka wahid ila al-walimah fi baitihi fa dhahabta taqsidu baitahu fara'aita tahta babi baitihi kalban lahu yanbah alaik, madza taf'al? Kalau kamu datang ke acara walimah, walimah apa saja, walimah khitan ke, walimah nikah, tahu-tahu di depan rumah sahibul walimah ada anjing yang menggonggong, apa yang kamu lakukan? Qala hassaltul hasa wa rumait. Saya cari batu, saya lempar. Itu kerikil, saya lempar. Kata gurunya, qala na'am. Wa idza huwa ma zala yanbah, madza taf'al? Kalau anjingnya tetap menggonggong, apalagi yang kamu lakukan? Qala ramaitu tsani marrah. Saya lempar untuk yang kedua kali. Qala idza yanbah marra ukhra. Kata gurunya, kalau nggak berhenti menggonggongnya, gonggong lagi si anjing bagaimana? Qala sa'af'alu bima af'alu qablah. Saya lakukan seperti tadi, tetap saya lempar batu kerikil. Qala lahu syekh, berkata syekhnya, satantahil walimatu wa anta mashghulun bihadzal kalbi. Bisa habis itu upacara walimah, kamu nggak hadir walimah, ngurusi anjing ini, cari batu lempar lagi, cari batu lempar lagi sampai kawinannya selesai. Qala idzan madza asna? Kata muridnya, wahai syekh, lalu apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan saya dari gangguan anjing ini? Kata syekhnya, qala nadi sahibal kalbi liyahsuna kalbah. Ambil pemilik anjing untuk menjaga anjingnya. Faja'a ilaika sahibul kalbi wa asyara biyadihi ila kalbi, udkhul. Fadakhala wa tatakhallasu min syarrihi.
Panggil pemilik anjing. Dia akan datang. Cukup dia memberi isyarat dengan tangannya, menyuruh anjingnya pergi, sambil berkata, masuklah. Pasti anjing itu akan masuk dan engkau selamat dari gangguannya. فعلم التلميذ أن الذي ينبغي إذا أذاه شر الشيطان أن يتعوذ بالله لأنه صاحب الشيطان والشيطان هو كلب الإنسان قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. Murid tadi menjadi faham bahwa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan gangguan syaitan adalah berlindung kepada pemilik syaitan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Setan di kehidupan manusia ibarat seekor anjing. Pemilik anjing tadi adalah Allah. Satu-satunya cara kita menyelamatkan diri kita dari anjing hanya dengan cara memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Qala ta'ala inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sungguhnya hamba-hambaku engkau tidak memiliki kekuasaan kepada mereka. Jelas adalah hamba-hamba Allah al-muta'awwidhina billah, yang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu-satunya cara itu yang bisa menjauhkan kita dari syayatinul jinni. Kemudian ada lagi riwayat sebagai tambahan ini. Saya baca juga, saya dengar Saudara Imam Al-Habib Abdullah bin Fiqih juga pernah menyebutkan beliau didatangi iblis, Abu Syayatin. Kemudian iblis tadi kayak nyengkrem gitu, megang mulutnya Saudara Imam, bilang, ini yang membuat saya susah. Asyar kalau si iblis tadi jengkel, marah, Saudara Imam selalu menyebar luaskan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu memang ada riwayat itu. Ini saya masih ingin membahas tentang tadi itu yang orang bilang tidak ada gangguan setan. Sebab saya ingin menghilangkan pemahaman itu semampu saya dari orang-orang. Naam, ada itu memang. Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal kan cerita di Manaqib itu yang iblis mendatangi beliau. Ahlaltu laka jami'al muharramat, itu yang cerita itu. Saya halalkan semua yang diharamkan. Memang ada. Oh, kok itu? Fi wafati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan sekali nasnya. Fi wafati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, waktu keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di akhir kitab Khasaisul Mustafa, karangannya orang Turki itu, halaman akhir saya bacakan. Wa qaulul khadiri li ahli baitihi lamma taraddadu fi naz'i thawbihi lil ghusli wa jaa iblis wa qala inza'u anhu thawb wa qala al khadir la tanza'u anhu thawba al awwal iblis wa ana al khadir. Jadi waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dimandikan, ini wafatnya Nabi Muhammad ini ceritain. Kan keluarga Nabi waktu itu juga sahabat Nabi itu ragu-ragu, maju mundur.
Ini bagaimana ini memandikan jasad Nabi Muhammad SAW. Waktu ngurusi jenazahnya Nabi itu, apakah dilepas pakaian suci baginda Rasul, apa tetap kurang ajar memang iblis ini. Muncul itu iblis di situ. Ini jasadu Rasulillah loh, yang hadir di situ juga orang-orang kaliber. Muncul kesempatan emas buat iblis itu untuk mengganggu orang-orang besar, muncul. Apalagi orang-orang kecil kayak kita-kita yang di alam dunia merasa aman dari godaan setan, ada-ada aja. Wajah iblis, wagala insa'u anhu thawb, lepas baju Nabi katanya. Kurang ajar ya, kalau sampai dilepas kan kurang menghormat kepada baginda Rasul. Muncul Nabi Khidir. Ada Nabi Khidir, wah ini iblis kurang ajar mau ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Khadir la tanza'u anhu thawb. Kabur itu iblis begitu ada Nabi Khidir. Jangan dilepas bajunya. Al-awwal iblis, tadi yang datang itu iblis, wa anal Khadir, saya ini Nabi Khadir. Alaihi salam ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Sayyidina Khadir min ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu khidmah ngawulo, khidmahnya Nabi Allah Khadir kepada Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khidmah yang luar biasa sekali, yang menyelamatkan jasad suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dilepaskan baju beliau fil maghsal ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimandikan. Kalau itu kembali ke tadi, iblis, setan itu mendatangi aulia itu na'am. Mendatangi para nabi na'am. Tapi perlu diingat, al-anbiya ma'sumun, mereka terjaga dari godaan iblis dan anak cucunya. Wal auliya mahfuzun, terjaga dari godaan iblis dan anak cucunya selagi mereka masih menjadi wali. Memang ada bedanya. Kalau al-auliya selagi mereka masih menjadi wali, maknanya kewalian bisa hilang. Kalau nubuah tidak bisa. Kenabian, kerasulan itu nggak bisa hilang. Kalau kewalian iya bisa. Nah, jadi nggak bisa kenabian itu, ya udah kayak Habib aja. Kayak Habib dalam arti kehabiban itu tidak bisa hilang. Mau dari lahir sampai mati orang yang tetap jadi Habib, tetap jadi cucu Nabi. Kenabian, kerasulan itu sudah nggak kira hilang. Nah, saya maksud seperti Habib, bukan saya menyamakan Habib dengan Nabi, bukan. Ini mah sedang membahas mulazamah, sesuatu yang tidak bisa hilang, kayak gerak dan diam. Gerak dan diam tidak bisa hilang dari manusia. Kenabian itu sudah nggak kira bisa hilang sampai kapanpun. Dari bayi Nabi Rasul, dewasa Nabi Rasul, meninggal Nabiyun wa Rasul, di dunia Nabiyun wa Rasul, fil akhirah Nabiyun wa Rasul. Selama-lamanya mereka terjaga dari gangguan iblis dan dari gangguan anak cucu iblis. Kalau mau sedikit tafakkur, masalaka Umaru fajjan illa wasalaka syaitanu fajjan akhar, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering saya sebarkan untuk menambah kecintaan kepada sahabat. Tidak menempuh Sayyidina Umar satu jalan kecuali setan menempuh jalan lain, artinya melarikan diri, gak kuat. Min nuri imani Sayyidina Umar bin Khattab. Kita paham itu hadis. Wa kaifa bil anbiya, wa kaifa bil mursalin. Lebih-lebih cahaya iman para nabi, cahaya iman para rasul, pasti iblis, setan tidak akan tahan mendekati mereka. Allah yang fa'ana wa iyyakum min barakatil anbiya wa asraril anbiya, min barakatil awliya wa asraril awliya, min barakatil Nabi Muhammad wa asraril Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa barakati kulli nabi wa barakati kulli rasul wa barakati kulli wali wa barakati kulli malak
وبركاتك يا الله على الدوام دنيا وأخرى، وإلى حضرة النبي. الفاتحة. بالله من شاء